Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gros Driver kembali Gros TV mengudara. Bentar. Dalam bincang kita wawancara, bukan live. Ini? Sebentar sama saya. Begitu. Gitu. Mau 2 kali? Sekali aja. 2 kali. 2 kali nanti. 2 kali. Dua kali. Gros Driver. Ini Bincang santai kali ini sebelum Gros TV kembali ke Jakarta. Alhamdulillah Gros TV dapat kesempatan berbincang santai dengan Bang Taufik Esa, Ketua Bidang Organisasi, didampingi oleh Bang Wirasmoko, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Pengurus Besar Ikatan Notaris Indonesia. Dalam hal ini, kalau kita akan bincang-bincang santai aja Bang ya, nggak usah tegang, ya santai. Santai seputar organisasi. Iya. Bang, terserah mau Bang Wirasmoko atau Bang Taufik. Ya. Kalau melihat perkembangan organisasi dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, ditambah lagi banyaknya peraturan yang muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan banyak pasal-pasal yang menyangkut pekerjaan PPAT dan notaris terutama. Dan dalam hal ini jangan mengangkut PPAT, kita ke ranah notaris. Nah, sebagai bidang organisasi melihat perkembangan apa sih yang harus diperkuat untuk organisasi ke depan dengan banyaknya dinamika teknologi dan undang-undang peraturan. Iya, terima kasih pertama ke Bang Mahfud dari Gros TV ya atas kesempatan wawancara ini. Ini santai-santai aja ya kita ya. Iya, kita memang dalam RP3YD ini dan pembekalan pengetahuan ya, memang tema kita adalah bagaimana kita menerapkan teknologi ya dalam rangka menyongsong era globalisasi inilah ya, dengan tetap menjaga hubungan antar lembaga dengan pemerintah ya, dengan instansi-instansi non pemerintah dan semua lembaga lainnya lah ya. Itu yang sifatnya keluar ya. Ke dalam organisasi sendiri kita memang akan terus membenahi organisasi kita ya. Oleh karenanya sejak selesai dulu kongres di Palembang sebenarnya kita sudah mulai memikirkan bagaimana ke depan organisasi INI ini bisa lebih modern gitu ya, lebih modern, lebih mempunyai database yang kuat ya, basis data anggota itu yang valid ya, sehingga dapat membantu dalam hal pelayanan kepada anggota ya. Nah, ini tidak hanya untuk anggota sebenarnya, tapi juga untuk masyarakat tadi ya. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan data-data notaris ya, karena ya kita tahu sekarang dengan berbagai macam kejahatan ya yang terkait dengan yang melibatkan atau dilibatkan notaris di dalamnya ya, adanya notaris palsu, adanya mafia tanah tadi itu sebenarnya karena kurang data sebenarnya ya. Makanya kita harus mengedukasi juga masyarakat pada saat dia ingin ke notaris untuk membuat akta, bagaimana dia datang ke notaris yang memang diangkat resmi oleh pemerintah. Nah, itu data itu dapat diperoleh di pengurus daerah, pengurus wilayah, atau langsung ke PP melalui website ini.id. Nah, ini untuk pemerintah. Ke dalam kita juga sudah lama merencanakan, sehingga pada Kongres 23 di Makassar, salah satu keputusan kongresnya adalah merubah anggaran dasar secara menyeluruh. Kenapa secara menyeluruh? Ya karena kita ingin mengantisipasi perkembangan sebenarnya dan kebutuhan ya, kebutuhan dari perkembangan organisasi ke depan, supaya ke depan ini organisasi tetap dapat berjalan. Siapapun pengurusnya sudah ada alur, rule-nya udah ada, tinggal mengikuti. Kalau nanti belum ada yang sempurna, silahkan disempurnakan lagi. Betul. Tapi kita jangan mundur ke belakang, jangan. Harus pandangan ke depan gitu, ya. Bukan untuk kepentingan jangka pendek, ya. Harus dengan jangka panjang kita lihat. Nah, ini yang kita rancang kemarin dalam perubahan anggaran dasar, ya, anggaran rumah tangga atau kode etik. Itu kemarin di rapat pleno itu sebenarnya ya, meskipun di rapat pleno ini kita tidak memutuskan ya,
Misalnya perubahan anggaran dasar, kita nggak memutuskan saat ini. Di sini hanya kita menyerap ya, menyerap aspirasi, usulan, masukan dari peserta. Ya, peserta FP3ID ya kita tahu kan, pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Ya, ini rapat pleno pengurus pusat. Jadi pengurus pusat ini mengajak serta wilayah-wilayah dan daerah bagaimana berpartisipasi untuk merancang AD. Ya, meskipun kalau kita baca anggaran dasar kita saat ini, materi itu bisa disiapkan sendiri oleh VP gitu. Tapi kita tetap mau menerima masukan ya dari daerah-daerah wilayah. Juga ingin sejak awal itu sudah diketahui materi apa sih yang ingin dilakukan perubahan itu. Sehingga pada saat nanti KLB itu sudah dipahami arahnya itu apa sih sebenarnya, filosofinya apa gitu. Kenapa ini ada perubahan ini? Ya, salah satunya mungkin yang sebagaimana mungkin sudah diketahui ya semua oleh para peserta FP3YD, mungkin pemilihan elektronik gitu ya secara nasional. Ya, kenapa kita melakukannya secara nasional gitu? Karena melihat perkembangan jumlah anggota kita sangat banyak. Apalagi yang baru diangkat itu 2.000 orang. Sehingga sekarang itu totalnya ada 20.000. Nah, 20.000 orang ini bagaimana kita memberi ruang dan kesempatan yang sama semua untuk berpartisipasi aktif. Ya, terutama dalam hal dia memilih pimpinannya. Gitu ya. Sehingga pimpinan itu dapat merepresentasikan dari keinginan anggota. Gitu ya. Lalu Bang, sebelum kejauhan, sebagai ketua bidang organisasi dan itu lebih pada peraturan ke dalam dan keluar, hal apa yang perlu diperhatikan dalam perubahan anggaran dasar ke depannya? Bahkan untuk memberikan, siapa tahu ada input dari anggota apa ya, usulan-usulannya. Ya. Perubahan pertama kita menyusun ulang sistematika sebenarnya. Sistematika dari anggaran dasar kita ya yang sifat-sifatnya mendasar, yang mengatur pokok-pokok atau dasar-dasar hak dan kewajiban dari anggota itu kita masukkan ke dalam anggaran dasar ya. Yang dulunya mungkin ada sebagian diatur di anggaran rumah tangga ya. Kita tarik ini sebagian ke anggaran dasar. Nanti di anggaran rumah tangga kita bisa mengatur lebih teknis bagaimana sih pelaksanaan. Tapi kita sudah punya ini dulu nih. Aturan dasarnya udah ada ini. Cantolannya ya. Cantolannya udah ada, istilahnya begitulah. Kan kalau bahasa lapangannya cantolannya udah ada nih, tempat gantungnya udah ada ini ya. Nah, dari sana nanti baru kita turunkan. Itu tujuan utama itu sebenarnya ya. Yang lain sebenarnya nggak ada banyak perubahan yang substansi ya. Tetapi yang kita perhatikan sebenarnya terutama masalah pemilihan itu yang sudah ada dalam rancangan anggaran dasar itu tujuannya semata-mata membuka ruang yang lebih luas kepada semua anggota untuk bisa berpartisipasi. Kongres tetap ada, tetapi tidak lagi memilih ketua dan anggota DKP, tetapi di sana merumuskan kebijakan-kebijakan. Gitu. Jadi lebih soft. Di sana itu bagaimana bersama-sama ya memikirkan jalannya organisasi ke depan, merancang program kerja yang baik, ya kan? Atau kebijakan-kebijakan lain yang harus disikapi oleh organisasi, di sana dirumuskan oleh anggota semua. Jadi itu kita bersama-sama di sana, ya. Tidak lagi sama ini kan yang jadi otak hanya satu milik. Iya, kan gitu. Siapa kan gitu. Kalau yang kemarin kan gitu. Berarti ke depan itu lebih berarti hak suara anggota bisa tertampung semua dong. Iya, inilah yang kita rencanakan ya, terutama nanti kalau memang ini disetujui di kongres luar biasa ya. Ini kan baru rancangan ya, belum satu keputusan. Nah, jika nanti memang di dalam kongres luar biasa di Riau nanti itu disetujui oleh kongres, maka itu yang kita jalankan rencananya gitu. Hal yang untuk memperkuat organisasi, dalam artian organisasi kan harus kuat. Yeah. Karena kan tidak hanya berhubungan dengan internal untuk anggota, tapi juga dengan eksternal. Yeah. Hal-hal apa yang perlu diperkuat dalam anggaran dasar untuk berhubungan dengan eksternal? Tanda petik banyak kementerian yang pasti terkait. Iya, iya.
kita di dalam rancangan perubahan anggaran dasar juga sudah memasukkan beberapa poin ya. Jadi ke depan itu kita mengharapkan Ikatan Notaris Indonesia ini ya selain dia memang untuk mengurusi anggota, melayani anggota, juga memberi perhatian kepada masyarakat. Ya, karena notaris ini sebenarnya ya milik masyarakat gitu. Diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri sekarang ini, bagaimana pelindungan itu sebenarnya yang dilakukan itu terhadap notaris juga terhadap masyarakat. Pelindungan kepada masyarakat sebenarnya itu secara tidak langsung juga akan melindungi notaris, gitu ya. Kalau kita hanya memikirkan bagaimana cara kita melindungi diri kita, sedangkan masyarakat kadang kita lupa persoalan masyarakat imbasnya nanti ke kita. Padahal hanya bertengkar itu masyarakat, tapi karena ada akta kita di sana, notaris ditarik ke sana. Nah, ini sekarang kita perhatikan dua hal. Misalnya, kita harus memberi edukasi nanti ya kepada masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya kalau masyarakat itu ingin membuat akta di notaris? Ya, apakah harus berhadapan dengan notaris? Apakah akta harus dibacakan? Apakah tanda tangan itu boleh tidak ada notaris? Ya, karena kan sekarang masih ada ya, oknum lah kita bilang kata ya. Iya, tapi kan ibarat nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Satu dua yang melakukan hal yang menyimpang dari undang-undang jabatan notaris melihat oh boleh begitu membuat akta. Ya, ini hal-hal begini mungkin ya perlu kerja keras dari organisasi ke depan ya, selain kita ke dalam tetap melakukan pembinaan ya, memberi informasi dan sosialisasi, mungkin ke masyarakat juga perlu edukasi bagaimana masyarakat yang tidak paham hukum sama sekali itu pada saat ke notaris itu dia mempunyai nilai lebih ya, dengan akta notaris itu punya nilai plus gitu. Jadi orang ke notaris itu dengan sukarela, bukan karena diperintah oleh undang-undang. Sekarang ini banyak orang ke notaris karena perintah undang-undang. Ya, misalnya buat PT nggak ada notaris nggak bisa. Ya, jual beli misalnya wajib, gitu kan? Fidusia wajib, gitu. Tapi semacam perjanjian banyak enggak. Kuasa ke notaris kenapa? Karena batasan digunakan untuk transaksi yang mewajibkan itu kalau nggak notaris nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana notaris ini sebenarnya menjadi kebutuhan, bukan kewajiban, gitu ya. Bahwa masyarakat itu butuh notaris, butuh edukasi, sehingga pada saat dia membuat akta notaris ini punya nilai plus dibandingkan dia buat sendiri. Nah, ini yang kita harus sama-sama ya. Seperti kemarin itu Pak Menteri juga, misalnya Menteri Koperasi ya, di dalam sambutannya itu kan menyatakan juga bagaimana notaris ini dalam pembuatan akta koperasi bisa menjadi semacam penyaring lah ya, sehingga pada saat lahirnya suatu koperasi itu misalnya itu memang sudah sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ini kan ada beberapa masalah terkait koperasi ya, nah, juga masalah-masalah lainnya sebenarnya hampir sama ya. Tidak hanya notaris yang perlu diedukasi, masyarakat juga ya. Pada saat misalnya ya ada notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan, masyarakat itu bisa menegur ya. Bukan menegur soalnya, ya jangan mau aja gitu. Ya. Bukan wilayahnya kan. Oh ini saya mohon dibacakan. Saya coba jelaskan. Oh saya nggak mau tanda tangan kalau notisnya nggak ada. Sudah dibacakan nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan gitu. Nah ini perlu ya, karena masyarakat pasti nggak paham ya. Dipikirnya dengan bertemu dengan asistennya cukup itu. Ya. Yang penting ada tanda tangan. Yang penting ada tanda tangan, ada cap stempel merah, selesai ya gitu. Bermasalah. Nah, ini yang harus jadi program ya, program ke depan ya, siapapun nanti yang jadi pengurus, ya program itu harus dijalankan. Nah, kalau masuk ke jalan itu kan terbagi dari anggaran rumah tangga dan anggaran kode etik. Ya, anggaran dasar rumah tangga, kode etik. Anggaran dasar kan menjadi cantolan ya, baik untuk anggaran rumah tangga maupun kode etik. Ya. Hal apa yang perlu upgrade lah ya, kan udah ada anggaran dasar dan pasal-pasal, hal apa yang perlu di-upgrade atau diperkuat untuk memperkuat dalam pengembangannya di ART dan kode etik. Kalau anggaran rumah tangga sebenarnya nanti kan akan dirancang anggaran rumah tangga ini sesuai dengan isi anggaran dasar yang baru. Ya, itu harus disinkronkan ya. Makanya program ke depan itu setelah KLB ya,
mudah-mudahan KLB ini mulus ya, nggak ada masalah, maka kita akan langsung mensahkan anggaran dasar yang sesuai dengan AD ini. Ya, ini kan hanya penyabaran teknis sebenarnya ya dari AD ini nanti. Sebagian besar mungkin tidak akan berubah. Secara substansi kita tetap mengikuti pola-pola yang sudah dibangun oleh pendahulu kita. Ya, kita hargai itu ya. INI ini sebenarnya anggaran rumah tangganya sangat detail ya. Mungkin kalau kita lihat anggaran rumah tangga organisasi ini nggak sedetail INI ya. Itu tetap kita akomodir semua itu. Cuma sistematika mungkin kita perbaiki supaya si pembaca pun lebih mudah pada saat mencari persoalan ini di mana, ini di mana. Kurang diadanya di mana? Iya, itu salah satunya karena kadang-kadang banyak juga yang masih bertanya ini di mana diatur, ini di mana itu, padahal itu sudah ada. Nah, bagaimana ke depan siapapun ya, tidak hanya notaris atau pengurus, masyarakat pun kalau membaca AD/ART INI dia lebih cepat memahami bahwa itu ada diatur di sini, ada diatur di sini. Itu untuk anggaran rumah tangga. Kalau untuk kode etik sebenarnya ada satu isu ya yang sampai sekarang ini nggak selesai. Apa tuh? Masalah pekerjaan dari pemerintah. Oh. Gitu ya. Di satu sisi ya di kode etik kita itu dilarang mengikuti lelang untuk pekerjaan. Itu tegas. Ya, di sisi lain lembaga pemerintah bukan memperbolehkan. Mereka memang ada kewajiban untuk pekerjaan yang nilainya 250 juta ke atas itu harus dilakukan melalui lelang. Wajib lelang, nggak boleh penunjukan langsung. Makanya ini nggak sinkron nih antara ke kode etik notaris dengan ketentuan yang ada di pemerintah. Ini nggak klop. Ya, kita pernah beberapa kali istilahnya berdiskusi ya dengan beberapa lembaga pemerintah ya. Mengklopkan ini bagaimana sih gitu ya, sehingga pada saat itu kita menawarkan bagaimana itu dilakukan semacam beauty contest ya, beauty contest tapi yang tidak mempertemukan notaris gitu ya, beauty, karena kan bebas sebenarnya. Notaris ini tiap hari dikonteskan oleh masyarakat sebenarnya ya. Notaris A, notaris B, notaris C, yang mana lebih baik itu kan dikonteskan. Dia tanya mungkin temannya, yang mana sih notarisnya yang ini, yang mana notarisnya yang pelayanannya baik ya, yang lebih teliti segala macam. Itu dikonteskan, tetapi tidak mengkonteskan notaris head to head gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kebanyakan masyarakatnya masih seperti itu, Bang. Ya, itu nggak boleh. Ya, ini terutama tuh lembaga-lembaga. Kalau masyarakat wah biasa itu ya biasalah. Oh, ke sana aja. Saya udah lama di sana. Ya silakan gitu. Ya, artinya reputasinya itu baik. Oh, jangan ke sini. Kenapa? Oh, ini masalah. Itu sebenarnya kita dikonteskan gitu ya. Tapi tidak secara langsung. Nah, ini kita harapkan dalam kode etik ke depan itu mekanisme itu bisa diatur karena kita nggak bisa ketemu nih. Sedangkan pekerjaan ini juga harus melibatkan notaris di ketentuannya. Tetapi ada ketentuan lain untuk dapat diberikan pekerjaan ini untuk notaris harus mengikuti pelelangan. Nah, itu kan satu sisi nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus. Nah, akhirnya apa kejadiannya? Notaris yang taat mundur. Notaris yang sedikit tanda petik itu maju tak gentar gitu kan. Yang penting dapat kita. Nah, akhirnya siapa? Akhirnya nanti kesannya timbul orang yang baik itu selalu dirugikan. Orang yang berani melanggar itu selalu diuntungkan. Nah, itu jangan lagi ke depan. Bagaimana orang baik ini juga mempunyai kesempatan yang sama dengan orang yang tanda petik tadi itu. Gitu ya, supaya orang bisa mau bersikap baik itu. Dan nanti orang protes, "Wah, saya udah bersikap baik, patuh kode etik, tapi nggak dapat apa-apa." Akhirnya ya kan, sedangkan ya ini kebutuhan juga kan, segala macam kantor berjalan bagaimana itu. Inilah pelanggaran terjadi karena ada ketentuan yang belum bisa mengakomodir. Kan semua pasti akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi. Iya. Kan? Karena roda organisasi kan berjalan dengan pasti ada rule-nya, ada aturan mainnya. Itu anggaran rumah tangga, anggaran dasar awalnya, di mekanismenya, di pengembangannya di anggaran rumah tangga, dan kode etik sebagai remnya. Seperti itu. Nah, sebagai ketua organisasi, sebelum aku masuk ke Bang Wiratmoko, tadi ada menarik nih Bang. Abang kan dengar penjelasannya itu kayaknya ada berhubungan dengan humas nih. Nanti aku tanya ke Bang Wiratmoko tentang humasnya. Harapan Bang Taufik sebagai ketua bidang organisasi dengan
adanya RPJMD dalam rangka memperbaiki, memperbaharui, mengupgrade kasarnya kan gitu anggaran dasar ke depan untuk jalannya roda organisasi. Harapannya ya semua ini bisa berjalan sebagaimana yang kita rencanakan ya, supaya organisasi kita ke depan itu kan organisasi yang lebih solid ya, lebih modern ya, punya data base anggota yang lebih valid gitu ya. Karena dari kementerian sendiri kadang-kadang minta data dari kita juga gitu. Karena karena dia di sana juga banyak kan data-data orang udah meninggal. Kedua pensiun nggak lapor. Ini kan kalau kita kan punya istilahnya struktur sampai ke tingkat 2 daerah yang mengetahui anggotanya mana yang udah meninggal, yang udah pensiun, udah pindah, itu punya Kumham ya, mungkin kan sampai kanwil aja dia nih, gitu kan, nggak sampai ke daerah, gitu kan. Itu kita sinergi sih sebenarnya ya, sinergi. Kita juga butuh data update sehari-hari itu, data update notaris itu dari kementerian ya, kita saling kerjasama, saling mengisi dengan kementerian sekarang terkait data itu. Jadi harapan kita memang ini dapat berjalan ya, sebagaimana yang kita rencanakan. Ini semata-mata bukan untuk kepentingan jangka pendek, tapi bagaimana ke depannya itu yang paling utama itu ya, supaya INI ya yang menjadi harapan semua orang tetap menjadi satu-satunya organisasi di mana notaris itu bernaung ya. Jangan sampai kita terpecah-pecah yang pada ujung-ujungnya akan melemahkan kita sendiri nanti ya. Jangka panjangnya mungkin, jangka pendeknya kita ada keuntungan dalam tanda petik, tetapi jangka pendek itu kita semua rugi ya. Kita ya bagaimana nanti mewariskan ya organisasi ini ke penerus kita ya, ke notaris yang masih muda-muda sekarang ini, asalnya milenial lah kalau ya, bahasa gaulnya ke notaris milenial, ada organisasi yang sudah kuat, yang sudah tertata. Ini harapan kita sebenarnya ya. Kita nggak mungkin selamanya ada di situ, pasti akan berganti, generasi ini akan berganti, ada masanya ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, lebih kurang itulah harapan kita. Aku mau ke Bang Wiratno nih. Tadi ada yang menarik Bang Wiratno nih dari penjelasan KB Bang Taufik, KB organisasi. Banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan organisasi, sehingga terjadi kontestasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dari Humas bagaimana Bang, apa yang akan diperkuat untuk agar sosialisasi tentang dunia notaris ini mencapai ke masyarakat seluas-luasnya? Iya, salah satunya melalui sosialisasi dengan medsos ya, karena kan kita nggak bisa memungkiri zamannya sekarang kan zaman teknologi elektronik. Nah, kita akan gunakan itu. Artinya apa? Kemudahan-kemudahan itu kita ambil supaya sosialisasi itu bisa menyebar dengan baik ya di masyarakat. Keuntungannya adalah kalau masyarakat itu tahu keberadaan notaris, jadi kebutuhan akan jasa notaris itu terpenuhi. Jangan sampai ada anggapan masuk ke notaris takut gitu loh. Padahal notaris kan nggak punya jarum, punyanya pulpen. Justru ke dokter malah nggak takut gitu loh. Nah ini kan paradigma itu yang harus dibangun di masyarakat gitu loh. Kalau dia punya kebutuhan apapun, tanya ke notaris. Tanya ke notaris, karena kan salah satu kewenangan notaris di samping dia buat akta otentik, dia kan sebagai konsultan, memberikan penyuluhan hukum, gitu loh. Itu orang yang kurang mengerti di bidang hukum perdata bisa diberikan penyuluhan oleh notaris gitu. Bukan berarti nggak notaris mahal. Aduh, mahal nih bayarnya. Enggak lah. Janjian ntar 10 juta bayaran 5 juta notarisnya. Kalau biaya kan itu relatif lah. Relatif itu. Paradigma itu yang akan dibangun. Makanya ini kan butuh informasi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, selain menggunakan medsos itu apalagi yang digunakan, yang seharusnya dipergunakan oleh organisasi dalam pencapaian informasi hingga menyentuh ke lini paling bawah lah, asal masyarakat luas. Biasanya kan ada kunjungan ya kalau dulu ABRI masuk desa, mungkin ada kunjungan notaris masuk desa. Gitu loh. Siap Bang, blok-blokan Bang. Ya kenapa nggak siap kalau emang itu ada salah satu tugas fungsi sosialnya notaris ya.
mau nggak mau gitu loh. Supaya masyarakat itu paham. Kalau masyarakat itu paham, tentu yang tadinya jual beli dibuat di bawah tangan akan dibuat secara otentik. Perjanjian dengan bawah akta tangan. notaris, begitu perjanjian yang lain-lain yang di lapangan hukum perdata gitu. Kan luas. Gitu loh. Itu gitu loh. Jadi masyarakat berdaya, notaris nggak makmur jadinya. Iya. Iya, sehingga kehadiran notaris itu ada manfaatnya gitu. Iya. Ya kan? Masyarakat makin berani masuk notaris, Iya. bener. Iya. Mungkin mau nambahin apa? Iya. Iya, sebenarnya kan ini kebutuhan ya. Kita harus kehadiran notaris ini sebenarnya kebutuhan bagi masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu merasakan itu bahwa keberadaan notaris di tengah-tengah masyarakat itu karena memang ada suatu kebutuhan yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu tadi kan jangan takut ke notaris ya. Notaris itu sekarang udah sangat ini ya sebenarnya ya. Familiar kok. Itu kan. Enggak ada yang serem, banyak senyumnya notaris sekarang gitu kan. Wangi-wangi lagi. Ya, wangi-wangi lagi gitu kan. Tapi banyak yang takut. Ya, karena belum paham tadi ya. Saya ada masalah, ya silakan ya bertanya ke notaris ya. Karena itu ada kadang banyak notaris itu malah kan tidak memungut biaya untuk konsultasi gitu. Ada loh di pasar. Ketika masyarakat tidak mampu wajib. Ah, itu buat akta. Ya. Buat akta Ada itu. fungsi sosialnya. Ada fungsi sosialnya. Tapi dalam sehari-hari masyarakat yang datang ke kantor kita bertanya, itu nggak ada biayanya. Iya. Emang pengacara. Iya, makanya. Jam. Nah, nggak ada. Ya kita nggak ada itu ya. Nah, jadi ada fungsi sosial dari fungsi notaris. sosial notaris itu sebenarnya lebih besar itu ya dalam memberi edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Itu memang tugas kita sesuai undang-undang jabatan notaris ya. Nanti notaris itu berwenang juga memberi penyuluhan hukum meskipun masyarakat terkait pembuatan akta. Jadi kalau ada masyarakat ingin datang buat akta, tanya dulu boleh. Tanya aja, ini saya membuat begini bagaimana, syaratnya apa? Ya kan, akibat-akibat hukumnya apa nanti yang ditimbulkan gitu, sehingga sebelum dia tanda tangan akta dia udah paham gitu ya. Jangan pada saat tanda tangan akta nggak paham, begitu ada masalah dia mengatakan saya nggak tahu, nggak pernah dibacakan, nggak pernah dijelaskan, harusnya isinya nggak begini. Nah, itu kan nggak boleh, dalam hukum itu nggak boleh. Begitu dia tanda tangan, masyarakat itu udah mengambil alih, sudah mengambil alih isi akta menjadi tanggung jawab si yang tanda tangan gitu. Nah, tetapi kan ini ada miss ya, meskipun dia tanda tangan tapi dia merasa nggak paham ya, tapi meskipun nggak boleh dalam hukum, maka inilah yang kita ingin jembatani ya. Yang tanda tangan itu memang orang yang sudah paham, itu memang menjadi kewajiban notaris juga ya, membacakan akta itu ya, memberi pemahaman isi akta kepada penghadap, itu kewajiban notaris sebelum akta itu ditandatangani. Aku balik ke Bang Darko nih. Iya. Humas itu kan tidak hanya internal dong. Ya. Iya. Menyampaikan informasi ke anggota tapi juga keluar. Iya. Keluar itu kan bukan hanya masyarakat, tapi stakeholder juga. Yang artinya kan ini organisasi notaris. Apa yang sudah apa yang diharapkan Bang Wirakoko ke depan? Iya. Untuk sementara kan kita internal dulu ya. Internal sudah paham, terus eksternal kita melangkah itu. Nah, jembatannya apa ya? Medsos. Nggak ada lagi. Kalau stakeholder juga medsos. Iya. Dengan seminar-seminar. Ya tetap kunjungan tetap. Terus kunjungan juga tetap gitu loh. Itu. Tapi yang paling efektif kan memang sekarang medsos. Media sosial lebih karena lebih cepat, efisien dan nggak perlu ketemu ya tatap muka gitu. Tapi tetap penting, ketemu itu penting Ya, juga. untuk Tapi kan nggak mungkin tiap daerah itu, ini kan nggak mungkin juga ya. Kecuali tingkat wilayah ya, tingkat wilayah itu masih dimungkinkan kita kunjungi. Tapi kalau di luar wilayah kan agak susah ya. Oke, kalau aku bicara ke dalam informasi, sebenarnya kan organisasi berjalan, audiensi dan sebagainya. Sejauh mana anggota bisa cepat mengetahui melalui medsos? Kalau dari Bang Moko gimana? Loh, kita kan ada akun untuk kalangan internal kan ada akun gitu loh. Kan bisa mengupload itu sehingga terkoneksi, berita-berita ada di situ, ada website gitu loh, dari NI sendiri, notaris sendiri. Nah, dipergunakan secara maksimal. Lalu ada seminar-seminar yang dilakukan oleh PP, Pangwil dan Pengda. Gitu. Itu kan semua tujuannya apa? Mengedukasi kan. Kita jangan merasa cukup ilmu lah.
Karena ilmu itu terus berkembang dan dinamis Semakin gitu. banyak belajar semakin bego. Nah, betul. Apalagi zaman sekarang borderless, nggak ada batasan satu negara ke negara yang lain. Nah, itu harus disikapi kalau ingin jadi notaris yang profesional dan mumpuni. Kalau sudah profesional dan mumpuni, rezeki datang sendiri. Asik. Ujungnya ini yang paling enak. Jadi Sebelum kan dulu Bang, aku mau dia sekalian nanti dijawab sama Bang Kabit organisasi. Tapi kan dalam penggunaan bahasa itu kan seakan-akan tanpa batas, tanpa rem, iya. tanpa kebablasan. Jangan kebablakan aja lah. Tanpa rem karena apa? Nggak bisa diatur. Nah, harapan Bang Moko dengan adanya perubahan anggaran dasar, kan? Dan nanti akan dilanjutkan dengan anggaran rumah tangga dan politik. Apa nih kedepannya untuk organisasi agar dalam penggunaan dansos itu, ya karena kan ini jabatan luhur, Ya. kan? Perjuangannya tidak mudah, panjang dan sebagainya. Gimana Bang? Gini, notaris itu kan diangkat oleh negara, sehingga dia dikatakan pejabat publik. Nah, produknya adalah akal autentik. Dia belajar bukan hanya dari S1, sekarang bahkan sudah S2, harus S2 syaratnya. Prasyarat ini kan memungkinkan bahwa seorang notaris dari segi keilmuan sudah cukup cakap gitu loh, cakap mewakili jabatannya sesuai sudah gitu loh. Nah, kadang ada karakter seorang itu nggak satu sama lain itu beda, nggak sama gitu loh. Nah, karakter ini seharusnya kan dia dididik ya dengan ilmu kenotariatan, sarjana hukum dulu dengan hukum notariat, dan di backup dengan kode etik dia paham. Kalau itu saja taat terhadap undang-undang jabatan notaris dan kode etik, insya Allah notaris itu baik. Nah, gimana Bang? Ini kan menyangkut penggunaan medsos tadi. Dengan bidang organisasi kan ini kan aturan mainnya kan. Iya, iya. Sehingga dia bermedsos pun dia punya etika karena dia tahu, dia belajar etika gitu loh. Oh, ini undang jabatan notaris nggak boleh begini, etika saya nggak boleh begini. Kenapa sih di medsos dia saling menyerang, saling menjelekkan? Ya itu karakter dasarnya. Kan Gitu. harus ditegakkan juga dong Bang kode etik Bang. Loh iya, kita tegakkan gitu. Kalau sudah melampaui batas, kan ada yang menegur. Pasti ada DKP, ada nanti yang lain, BPN, ada MPNP, iya. Dan di bawahnya itu berperan aktif semua gitu. Tapi kalau menurut Bang Moko, dia berperan penegakan kode etik dalam hal itu tadi Gini. penyampaian informasi ini. Kalau berperan maksimal memang belum. Kita harus akui. Kenapa jumlah anggotanya dengan mewakili 20.000 lebih. Ini yang jadi problem ya. Nah, kenapa? Ya kita endorse dong dengan pendidikan, dengan seminar supaya tahu gitu batasan-batasan kita bermedsos, batasan-batasan kita berhubungan dengan orang lain, batasan-batasan kita berhubungan dengan profesi lain. Itu kita jaga gitu. Kalau nggak kita jaga, siapa yang mau jaga? Wadah kita, payung kita, rumah kita, siapa yang menjaga kemampuan kita? Gitu loh. Mungkin Pak Nambahin Pak Taufik bisa menambah. aturan nih Bang. Ya berarti kan berhubungan juga dengan perubahan ini. Iya. Apa yang harus diperkuat karena apa di anggaran dasar belum diatur kan? Penggunaan medsos dan sebagainya. Kalau penggunaan itu kan itu perilaku ya. Perilaku itu kan ada di kode etik. Ya, di kode etik. Jadi di rancangan perubahan kode etik ini ada beberapa perubahan yang terkait dengan medsos. Itu ada. Dituangkan nanti. Cuma ke depan memang mungkin proses pembinaan terutama ya yang harus lebih diperkuat, dan juga tidak perlu ragu sebenarnya untuk menindak jika ada yang nakal tadi itu. Nah ini punishment-nya. Ya, reward and punishment itu kan tetap harus ada supaya kita bisa bedakan mana orang yang berperilaku baik, mana yang tidak baik. Kalau tidak ada penindakan, orang mikir ya itu boleh aja. Jadi tidak beda orang yang baik itu tidak ada orang yang tidak baik. Iya, reward and punishment itu tetap harus berjalan berimbang gitu ya. Orang yang istilahnya patuh ya, taat, itu juga harus ada penghargaan gitu ya. Bagaimana penghargaannya? Ya itu yang harus ada ini kita
harus diatur juga. Ya, iya. Apa punishment-nya bagaimana? Iya, bagaimana. iya, itu adalah semua orang harusnya berlomba-lomba berbuat baik kan gitu ya. Itu idealnya gitu. Jadi itu tetap ya. Itu langkah-langkah ke depan ya. Kenapa ada perubahan ADART dan kode etik? Itu kan dalam rangka mencapai itu semua ya. Untuk ideal sekali kan memang susah, nggak mungkin. Tetapi setidak-tidaknya kita menuju ke sana. Semakin hari itu semakin lebih baik. Harus lebih baik gitu ya. Baik dari sisi organisasi ataupun dari sisi keanggotaannya. Anggota-anggota kita juga lebih baik ke depannya. Nah, berarti harapan Bang Taufik dengan adanya tadi kan Undang-Undang Dasar itu harus dituangkan punishment-nya secara tegas di kode etik. Iya. Di anggaran dasar apakah perlu dituangkan juga? Di anggaran dasar kan nggak ada hal-hal yang demikian, karena di anggaran dasar itu hanya cantolannya tadi itu. Dasar. Ada cantolannya mengenai kode etik yang akan diatur tersendiri. Ya karena ini kan terpisah, ya kan organ yang menjalankan nanti kewenangannya kan ada di Dewan Kehormatan juga ya, bukan di pengurus. Jadi pengurus itu tidak memberi sanksi, pengurus itu hanya memberi pembinaan dan pelayanan. Nah, kalau ada masalah itu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan. Ya, ya. Ada DKD, ada DKW, ada DKP. Enggak, kalau majelis kehormatan itu di PPAT IPAT. Nah, IPAT itu MKD, MKW, MKP. Kalau ini Dewan. Ada MPD, ada MPW, dan ada MP. Nah, yang bisa berikan punishment itu di MPD atau di daerah bisa juga. Kita sebenarnya begini ya, kebijakan kita kalau ada persoalan notaris ya, baik persoalan sesama notaris atau persoalan notaris dengan masyarakat, bagaimana kita bisa selesaikan secara internal. Ya, diselesaikan kalau kita bisa memanggil ya notarisnya ya, kita panggil, kita tanya apa permasalahannya ya. Kalau mungkin agak berat, mungkin kita meminta Dewan Kehormatan lah yang menindaklanjutinya. Kita tidak ingin itu diselesaikan oleh lembaga luar. Ya, misalnya majelis pengawas. Itu kan bagaimanapun itu ada lembaga luar. Gitu ya. Jadi kalau ada persoalan kita selesaikan internal. Kalau selesai internal ngapain harus di luar? Itu yang kita dorong sebenarnya. Tetapi kalau memang tidak bisa diselesaikan secara internal, kadang-kadang kan ada juga resistensi seakan-akan kalau dipanggil oleh organisasi ini ada sesuatu itu. Oh, ada kesan tidak suka sama saya. Atau ada apalah yang timbul hal yang negatif. Sehingga nanti berkembang masyarakat lapornya ke majelis pengawas. Kok majelis pengawas itu kan udah ada unsur pemerintah, sudah ada unsur akademisi, ahli di sana. Itu kan udah orang luar meskipun ada unsur notaris. Tapi itu tetap posisinya kalah Bang, 3-3. Ya, tetapi kan kita menginginkan persoalan-persoalan ini adalah diselesaikan di internal. Ya, makanya kita mengharapkan juga pada anggota partisipasi. Ya, kalau misalnya ada pemanggilan, ada undangan dari pengurus ya, baik pengurus daerah. Ini karena yang berperan ini pengurus daerah sebenarnya ya. Ada pengurus wilayah ya didatangi lah ya, dijelaskan. Kalau ada permasalahan misalnya, ada permasalahan hukum, ya segera dilapor juga ke pengurus daerah, ada pengurus wilayah atau ke pengurus pusat juga boleh. Ya, jangan didiamkan begitu udah berkembang jauh parah, udah ditahan, nanti baru nanti baru di medsos dibilang organisasi tidak peduli, tidak hadir. Padahal baru dipanggil udah dipanggil beneran pusing. Ya, kalau udah baru ke sana kan kita juga susah. Ya, ini mungkin harus jadi perhatian ya, ya jadi memanfaatkanlah organisasi ini, kan gitu. Ya. Kau boleh nggak mengkaitkan dengan isu terakhir ini kan masalah mafia tanah kan mulai merebak. Untuk penguatan agar notaris tidak selalu disangkut pautkan dengan mafia tanah, apa yang perlu diperkuatkan dari aturan-aturan di dalam? Sebenarnya begini ya, masyarakat itu yang dia tahu memang notaris itu. Ya. Padahal perbuatannya bukan notaris. Padahal kan notaris ini merangkap PPAT. Juga kadang-kadang ada yang dilakukan oleh notaris ini tidak ada kaitannya dengan notaris dengan PPAT. Dia urusan sendiri, begitu muncul di media notaris. Urusan AJB notaris yang disurat. Yang nggak usah AJB, urusan lain-lain lah yang tidak
terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris dan PPAT juga hanya muncul nama notaris. Wah, ini tugasnya humas nih. Ya, makanya itulah tadi edukasi ya, baik ke masyarakat, mungkin ke pemerintah sendiri ya, ke penegak hukum itu perlu bahwa di notaris ini yang ada dua ini ya, terutama yang dua jabatan itu harus bisa dibedakan pertama ya. Kemudian pada saat notaris melakukan tindakan-tindakan di luar jabatan, jangan nama jabatan notarisnya yang ditonjolkan. Gitu ya. Kalau dalam berita mungkin dia berprofesi sebagai notaris, mungkin jangan ini judul besarnya notaris begini gitu ya, gitu. Bagian dari mafia tanah gitu. Padahal kalau kita baca berita ini, berita yang baru-baru ini mungkin ya, ini kan kita belum ini lagi ya, belum tahu detailnya, bagian baru baca di media gitu ya. Kalau kita baca sebenarnya kadang-kadang ya, saya juga pengalaman di Majelis Kehormatan Wilayah ya, yang tiap bulan itu kita periksa notaris karena permohonan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Sebagian besar itu nggak ada ininya, bukan nggak ada kaitannya ya, nggak ada kebutuhan sebenarnya notaris itu harus diperiksa sebagai saksi gitu ya. Kan aktanya misalnya ada satu akta, para pihak kemudian bertengkar, memprestasi, notarisnya kemana diajak gitu. Nah, termasuk juga kadang-kadang mereka yang memprestasi notarisnya digugat ya, setidak-tidaknya turut tergugat katanya gitu ya. Ya itu nanti kita bahas nanti kita ada materinya nanti ya. Karena Bang, tadi kan ada sedikit menyinggung dengan ini kan kerja bidang humas dalam bidang informasi, sehingga tidak lagi sebenarnya bukan pekerjaan notaris, kenapa jadi notaris yang dijadikan judul kan gitu. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya kita harus kita ketahui dulu ya, maksudnya kalau bahasa tabayun lah, kita harus mendengar dari yang bersangkutan langsung apa yang terjadi, sehingga kita tahu, kita bisa menarik kesimpulan apakah ini pekerjaan notaris atau orang lain yang berhubungan dengan notaris. Ini kan kadang-kadang dikait-kaitkan saja gitu loh. Seperti statement Pak Sekun kemarin, belum ada notaris yang dibilang mafia. Mungkin orang bekerja di kantor notaris atau memanfaatkan nama notaris. Figur lah ya. Itu yang sering banyak terjadi. Nah, masyarakat harus tahu. Gampang, simpel sebenarnya. Kalau emang dia notaris, kan ada SK-nya. Ya. Terus tanya ke wilayah setempat, ke sekretariat gitu ya. Tanya saja, betul tidak nama si A itu notaris di jalan ini? Kalau enggak ya berarti gadungan. Nah, simpel. Mungkin aku sebagai masyarakat, ada nggak ketika masyarakat ini butuh itu mengklik di www? Ada websitenya. INI.id. Ya, BNI. Sekalian. Ya, BNI.id. Klik di INI.id. Itu langsung daftar notaris ada di situ semua. Simple. Cuma kan jadi kalau kalian tahu notaris wilayah mana, masuk ke www.ini.id. Klik, ada pilihan pilih di mana Pak? Iya, langsung ya diketik, nggak usah pakai www, langsung aja ini.id, klik langsung ke tinggal pilih aja ke Google. Bukan, udah masuk di websitenya INI, itu kan mau mencari notaris Lombok misalnya. Iya, Lombok nama siapa? Langsung diklik di search. Iya. Ada pilihan-pilihannya di sana. Ada pilihan-pilihan. Jadi masyarakat yang menonton masuk ke www.ini.id, ini.id aja. Langsung aja. Langsung nanti di situ ada search, ketik saja notaris daerah mana, akan keluar semua. Jadi sebagai simpel. closing statementnya sebetulnya masih banyak nih Bang Topik, Bang Wiratmoko, atau Kelas TV banyak banget yang ditanyakan, tapi karena berhubung sudah masuk sholat Jumat, nggak apa-apa, silakan. closing statement Bang dengan dia dilaksanakannya LP3ID dengan agenda perubahan anggaran dasar dan kawan-kawannya dan Bang Wiratmoko, juga harapan ke depan terhadap organisasi, terutama dalam menjalin hubungan baik eksternal maupun internal. Ya, ini langkah awal ya, perubahan atau pembenahan organisasi kita ya. Karena ini sudah tertunda 20 bulan, harusnya bulan Maret 2020 itu sudah dilaksanakan, tapi baru bisa laksanakan pada hari ini ya. Mudah-mudahan ke depan ini kan lebih lancar ya, sehingga
rencana-rencana dan harapan-harapan tadi itu bisa berjalan sukses, baik KLB, baik Kongres yang akan memilih ketua umum baru, ya kita harapkan itu lancar-lancar, tidak ada terkendala satu apapun. Itu aja harapan dari kita. Ya, sama seperti apa yang dijelaskan oleh Kabid organisasi. Ya. Keberadaan organisasi hadir itu karena memang dibutuhkan oleh anggota. Anggota harus punya wadah. Nah, inilah mari kita, ya, Notaris seluruh Indonesia, wadah kita sudah baik, sudah punya dihargai di instansi yang lain. Mari kita jaga gitu rumah INI ini, karena rumah kita bersama. Semua punya tujuan baik untuk memajukan organisasi INI. Nah, tujuan baik ini harus didukung oleh semua stakeholder, oleh semua anggota notaris. Itu saja. Jadi perbedaan itu biasa, gitu. Apalagi masalah berorganisasi wajar gitu. Nggak ada perbedaan. 20.000 punya pemikiran yang sama, itu nggak mungkin gitu. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Taufik, Ketua Bidang Organisasi, dan Bang Wiratmoko, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Oke, Crossover, sampai jumpa dalam liputan dan bincang santai atau wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.